Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul termokimia. Mari kita simak materinya. Baik, kedua gambar ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang termokimia. Sebelum kita mempelajari tentang termokimia, kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu termokimia? Terdapat kata termo dan kimia, di mana termo itu artinya adalah panas atau kalor, dan kimia adalah sebuah reaksi kimia. Jadi dari kata tersebut kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mengetahui bahwa termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia. Baik, pada materi termokimia ini ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Subbab yang pertama adalah sistem dan lingkungan. Subbab yang kedua ada reaksi kimia. Dan subbab yang ketiga ada perubahan entalpi. Pada subbab perubahan entalpi, nanti kita diminta untuk menghitung berapa perubahan entalpi reaksi yang terjadi di dalam reaksi kimia. Oke, kita bahas satu persatu, diawali dari sistem dan lingkungan. Yang pertama, sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu atau hal yang menjadi pusat perhatian dalam suatu perubahan energi. Jadi sistem itu adalah pusat dari perhatiannya, dan lingkungan adalah hal-hal yang berada di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Jadi untuk mempelajari materi termokimia, kita harus tahu terlebih dahulu yang mana yang dinamakan sistem dan mana yang dinamakan lingkungan. Kalau kita melihat sebuah gelas kimia yang di dalamnya terdiri dari larutan atau campuran antara NaOH dengan HCl, maka larutan yang ada di dalam gelas kimia tersebut dapat dikatakan sebagai sistem. Ingat baik-baik, larutan yang ada di dalam kimia dikatakan sebagai sistem. Jadi, contoh dari sistem yaitu NaOH dan HCl yang ada di dalam gelas kimia, atau reaksi kimia lain yang terdapat di dalam tabung reaksi misalnya, atau gelas kimia. Sedangkan contoh dari lingkungan yaitu gelas kimianya. Jadi hal-hal yang berada di luar sistem dan bisa mempengaruhi sistem itu disebut dengan lingkungan. Contohnya adalah gelas kimia tersebut. Lalu bisa juga suhu yang ada di luar gelas dan tekanan yang ada di lingkungan atau di sekitar gelas kimianya. Jadi harus bisa membedakan terlebih dahulu mana yang disebut dengan sistem dan mana yang disebut dengan lingkungan. Oke, berdasarkan interaksi antara sistem dengan lingkungan, maka sistem dibagi menjadi 3. Ketiga botol tersebut menggambarkan 3 sistem yang berbeda. Yang pertama, botol tersebut dikatakan sebagai sistem terbuka, karena kalau kita lihat botol ini tidak memiliki tutup. Jadi, kalau ketiga botol ini berisi air panas, maka ketika botol ini didiamkan tanpa tutup,
akan terjadi perubahan atau akan terjadi perpindahan materi. Jadi air yang ada di dalam botol ini akan menguap. Kalau dibiarkan menguap lama-lama, airnya akan berkurang. Selain itu, panas yang ada di dalam botol tersebut akan berkurang seiring atau selama beberapa waktu ketika botol itu didiamkan. Untuk botol yang kedua, dikatakan sebagai sistem tertutup. Karena kita lihat, ketika botol ini ditutup, maka air yang panas tadi menguap, tapi tidak akan hilang. Namun, air yang menguap tersebut akan menjadi titik-titik air di tutup botol dan akan kembali lagi ke dalam botolnya. Jadi, hanya ada perpindahan energi. Energi di sini adalah energi panas. Dan botol yang ketiga dikatakan sebagai sistem terisolasi karena botol ini dapat menggambarkan sebuah termos. Kalau kita memasukkan air panas ke dalam sebuah termos, maka air yang ada di dalam termos tersebut tidak akan berkurang dan panasnya dari air tersebut tidak akan langsung berubah menjadi dingin. Jadi, sistem terbuka dapat sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Ingat, kalau sistemnya terbuka dapat mengalami pertukaran energi dan materi. Kalau sistemnya tertutup, sistemnya hanya dapat mengalami pertukaran energinya saja. Energi di sini adalah energi panas atau kalor. Dan sistem terisolasi adalah sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi. Jadi materi yang tidak berkurang dan energinya juga tidak akan berubah. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu reaksi kimia. Reaksi kimia yang kita pelajari ada dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kita bahas satu persatu. Untuk reaksi eksoterm adalah reaksi yang disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Biasanya reaksi eksoterm ini disebut pada reaksi eksoterm, sistemnya melepaskan energi panas atau melepaskan kalornya dari sistem ke lingkungan, dan perubahan entalpi pada reaksi eksoterm bernilai negatif. Kalau negatif berarti kurang dari 0. Dapat dikatakan atau menghasilkan delta H yang negatif dikarenakan entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan atau entalpi reaksinya. Untuk reaksi eksoterm, suhu pada sistem menjadi lebih tinggi daripada suhu yang ada di lingkungan, sehingga dapat dikatakan suhu pada sistem mengalami kenaikan suhu. Ini penting untuk dipahami ya, konsep dari reaksi eksoterm. Masih pada reaksi eksoterm, ini adalah gambaran dari reaksi eksoterm, di mana sistem melepaskan kalor. Ya, sistemnya melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi panahnya itu ke arah luar, menuju ke arah lingkungan. Oke, ini adalah diagram dari reaksi eksoterm.
di mana H ini menunjukkan entalpi. Oke, di sini ada kode R dan P. Ini adalah diagram tingkat energi, di mana R itu adalah reaktannya. Jadi reaksinya ada di atas dan produknya ada di bawah. Jadi reaktan menuju ke produk. Tanda panahnya untuk diagram tingkat reaksi eksoterm, panahnya menuju ke bawah karena nilai delta H-nya adalah kurang dari 0 atau delta H-nya bernilai negatif. Masih pada reaksi kimia, yang kedua adalah reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm, reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi di sini sistem yang menyerap kalor dari lingkungannya. Ya kan? Betul. Sistem menyerap energi atau menyerap kalor atau menyerap panas dari lingkungannya. Sehingga perubahan entalpinya bernilai positif. Menghasilkan perubahan entalpi yang positif atau delta H yang positif dikarenakan entalpi dari produk lebih besar dari entalpi reaktan. Pada reaksi endoterm, suhu sistem menjadi lebih rendah daripada suhu yang ada di lingkungannya, atau dapat dikatakan sistem mengalami penurunan suhu. Ini juga penting untuk dipahami konsep dari reaksi endoterm. Masih pada reaksi endoterm, ini adalah gambaran dari reaksi atau sistem yang menyerap kalor dari lingkungan. Kalau reaksi endoterm berarti sistemnya menyerap kalor atau menyerap panas dari lingkungan. Di sini tanda panahnya adalah mengarah ke sistem. Jadi bisa kita bedakan antara reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm. Kita akan melihat diagram tingkat energi dari reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm, produk berada di atas dan reaktan atau reaksinya berada di bawah. Jadi panahnya itu mengarah ke atas, mengarah ke arah produk. Sehingga ketika produknya itu di atas dan panahnya mengarah ke atas, perubahan entalpi dari reaksi endoterm adalah lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Kita masuk contoh dari reaksi eksoterm. Ingat, kalau reaksi eksoterm berarti sistem melepas kalor ke lingkungan. Contoh dari reaksi eksoterm yang pertama adalah reaksi pembakaran. Yang kedua adalah proses respirasi. Yang ketiga adalah pembakaran bensin yang ada di dalam kendaraan. Yang keempat, reaksi kalsium oksida dengan air. Atau ini adalah sebuah persamaan reaksi dari reaksi antara kalsium oksida dengan air. Air itu H2O menjadi CaOH2 kali. Kita perhatikan di sini. Di sini ada delta H atau perubahan entalpi sama dengan negatif 64 kJ. Berarti, nah kita lihat. Karena dia adalah reaksi eksoterm, berarti sistemnya melepaskan kalor atau sistem melepaskan panas dan terjadi perubahan entalpi bernilai negatif. Sudah jelas bahwa delta H-nya negatif. Lihat, sudah sama ya. Berarti ini adalah contoh dari reaksi eksoterm. Sehingga ketika kalsium oksida dengan air direaksikan di dalam gelas kimia, maka sistem akan menjadi meningkat.
maka suhu sistem menjadi lebih tinggi daripada suhu yang ada di lingkungan, atau dikatakan sistem mengalami kenaikan suhu. Contoh yang kelima, reaksi pembakaran dengan dari di sini ada karbon direaksikan dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida. Kalau kita lihat, ini delta H-nya bernilai negatif 393,5 kJ. Berarti jika kita melihat sebuah persamaan reaksi dan delta H-nya bernilai negatif, maka kita harus langsung mengetahui kalau delta H-nya negatif, berarti reaksi tersebut mengalami reaksi eksoterm. Kita buat diagram energi dari kedua contoh yang ada persamaan reaksinya. Kita menggunakan contoh dari reaksi pembakaran karbon dengan oksigen. Di sini R adalah reaktan. Berarti reaktannya kita tulis Ca kita tulis karbon ditambahkan dengan oksigen. Yang ada di ruang sebelah kiri kita letakkan di atas, di reaktan. Panahnya itu ke bawah. Berarti di bawah ada produk. Produknya adalah CO2 dengan delta H sama dengan negatif 393 kJ. Jadi, kalau kita diminta untuk membuat diagram tingkat energi dari reaksi eksoterm, kita harus melihat dulu siapa yang diletakkan di atas. Yang diletakkan di atas itu adalah reaktan atau reaktan, dan yang di bawah itu adalah produk. Panahnya mengarah ke bawah dengan delta H bernilai negatif. Contoh dari reaksi endoterm. Contoh yang pertama, ada reaksi fotosintesis es batu yang meleleh. Baik, pada es batu yang meleleh ini, kita tahu es batu itu berasal dari air. Tapi kalau es batu wujudnya adalah padat, dan ketika meleleh, air tersebut akan menjadi cairan. Dengan delta H sama dengan plus sekian kilojoule. Berarti karena delta H-nya positif disebut sebagai reaksi endoterm. Kita lihat, ini adalah ciri dari reaksi endoterm. Ya, jelas bahwa di sini sistem menyerap kalor dari lingkungan. Selanjutnya, perubahan entalpi bernilai positif. Delta H-nya bernilai positif. Dan yang terakhir, suhu sistem menjadi lebih rendah daripada suhu lingkungan, atau dapat dikatakan sistem mengalami penurunan suhu. Contoh yang ketiga, reaksi antara amonium tiosianat dengan barium hidroksida dekahidrat. Contoh yang keempat, reaksi besi oksida dengan karbon. Pada reaksi besi oksida dengan karbon, ini yang dikatakan sebagai besi oksida bereaksi dengan karbon menjadi 2 Fe ditambah 3 CO. Berarti kita harus menyetarakan reaksi yang ada di ruas kiri dengan yang ada di ruas kanan. Dengan delta H yang dimiliki sama dengan plus 621 kJ. Berarti tanda plus ini menunjukkan kalau dia mengalami reaksi endoterm. Kita buat diagram tingkatnya. Untuk reaksi endoterm, reaktannya diletakkan di bawah. Berarti kita ambil contoh yang nomor 2. Air dalam wujud padat dibiarkan untuk meleleh. Air yang dalam bentuk padat tersebut atau es batu tersebut akan mencair dan menjadi liquid.
dengan delta H yang dimiliki oleh air adalah plus sekian kilojoule. Jadi kita harus bisa membedakan mulai dari sekarang. Mana diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm dan diagram tingkat energi untuk reaksi endoterm. Baiklah, materinya sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Akhir kata, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.